Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya balik lagi ya bersama saya di BBMA Channel. Kita sedang berada di market Euro USD. Oke, kenapa saya di sini memasang PO sell limit sebanyak sampai atas ini? Ya karena di sini kita sudah menemukan dominan break yang dipadukan juga ada ekstrim ya. Terus dia membuat candlestick momentum. Oke, membuat candlestick momentum. Si candle dominan break ini karena lebih dari 3 candle ya nge-break candle bull terakhir. Oke, seperti yang saya sering bilang, new breakout adalah new trend. Oke, untuk mengetahui sampai mana tren akan berlangsung, kita tarik Fibonacci sampai ke atas ini dari body ya. Nah, untuk poin 161 ada di area sini. Kita kasih tanda dulu untuk 161-nya, kita kasih tanda. Untuk 261-nya kita kasih tanda. Ini akan menjadi area take profit kita. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Gimana hasilnya ya? Oke semuanya, ini dia hasilnya yang kita tadi mapping di yang ya tadi. Sekarang sudah profit ke bawah. Oke, karena kita sudah profit, kita akan hapus ininya ya. Karena ini udah gak kepake lagi guys. Ini lagi uptrend ya. Kalian jangan neko-neko lah, jangan melawan tren. Oke, jadi kalian harus selalu ingat gitu kan, new breakout itu adalah new trend. Oke, jangan sekali untuk melawan tren. Jadilah sahabat di market ya. Ini selanjutnya. Nah, oke, karena ternyata dia sampai sana doang, tidak tidak mengambil sampai atas, gak apa-apa, yang penting kita udah profit. Oke, kita akan tutup untuk beberapa posisi ya, akan disimpan juga untuk beberapa posisi. Nah, kita taruh satu aja ya. Kita kasih asal karena sebentar lagi kita masuk sesi Amerika. Oke, kita kasih asal dulu, nanti kita akan lanjutkan apakah dia akan naik atau melanjutkan penurunannya. Karena di sini kita belum nyampe target kita ya, dia masih tertahan. Tapi karena lagi uptrend ya jangan sesekali untuk melawan juga. Oke, ini sedang dihadiri entry momentum dari H4. Kita akan lihat nanti lebih lanjutnya. Oh iya, ini ada posisi USD CHF untuk buy ya. Nah, saya selalu tegaskan ya buat kalian, new breakout adalah new trend. Oke. Nih, di sini ke break dikit banget, lihat, biar bisa di zoom. Kita pakai indikator ini. Ke break ya, sedikit banget. Nah, jadi key level kita adalah candlestick bear yang terakhir untuk USD CHF, tapi tidak sempat record pas awalan entry. Tapi untuk ini alhamdulillah dia dapat semua. Untuk ini dia dapat semua. Nah, ini kan ada momentum, saya pasang buy dulu, bawahnya buy limit. Tapi kayaknya ini harus segera di close ya. Karena market kayaknya dia sudah mau turun, dan seperti biasa ya guys ya, kita akan menaruh beberapa posisi. Jangan tamak ya kalau udah profit. Ini juga sih tadi harusnya record pas jam 5 ya, biar masih di atas. Tapi karena sayanya itu nggak bisa pantau market tiap saat ya, jadi saya kecolongan lagi posisinya. Harusnya ini profit lumayan banyak ya. Oke, kita profit hari ini adalah 56 ya, 56.
Di sini ada penolakan harga yang sangat kuat ya. Untuk nanti kita akan lanjut video di sesi Amerika ya. Begitu nanti di Amerika seperti apa, apakah dia akan melanjutkan tren penurunan atau berkelanjutan naik. Tapi kalau naik ini target saya ini enggak, saya akan sampai sini ya kalau dia naik untuk USD CHF. Dan jika dia nanti membuat setup sell, ini saya ini bakalan jauh banget, bakalan sampai sini, nih. Kalau dia membuat setup sell untuk beberapa hari ke depan, dia akan turun jika di sini terjadi setup sell. Nah, jika untuk re-entry D1 ya masih jauh, makanya saya menargetkan dia akan naik dulu sampai yang itu untuk re-entry D1. Tapi misalnya nanti di jam 8 atau jam 9 terjadi setup, saya akan lanjut untuk sell dan dia akan saya tutup sebelum kena SL jika terpantau ya. Oke, untuk XAU kita lihat, oh ternyata XAU dia sudah turun ya. Tadi saya tidak open posisi di XAU karena setupnya tidak begitu jelas ya, tidak seperti Euro USD. Kan kalau di Euro USD jelas tuh ada momentum, sementara di XAU dia itu tertahan di MA50 dan tidak saya pantau lagi. Untuk key levelnya emang udah hancur ya, untuk key levelnya udah hancur, base nya juga udah, nih daerah sini, daerah situ udah hancur juga. Tapi pas tadi itu kalau dilihat dia sedang naik ya, candle bull yang ini. Nah, saya tidak memberanikan sell ya, karena di sini di XAU itu banyak kejutan ya, walaupun XAU sama Euro USD itu kadang satu arah. Oke. Jika saya lagi mode barbar gitu kan, saya itu XAU Euro USD lihat itu setup di mana, atau di USD Japan Yen ada setup buy di USD Japan Yen, saya buy di sana, sell di XAU dan Euro USD. Itu udah nggak pakai analisa, langsung aja, karena kebiasaannya mereka beda arah. Kalau di hari Senin memang banyak kejutan, makanya saya tidak memberanikan sell untuk di XAU. Nah, untuk Euro USD ini jika dia sampai hal ke satu ya, atau poin Fibo 161 itu saya akan cut. Itu udah TP saya. Nah, jadi analisanya itu kan tadi di awal record ini tidak terlalu jelas ya, karena saya sudah menganalisa sebelum saya record. Tapi saya keinget ada yang request bagaimana caranya jika tren sedang naik terus kita pengen tahu dia turun atau mau naik. Dia kalau sedang naik tajam, nah kita akan tahu dia mau turun dulu sebelum lanjutan kenaikan. Jadi kita tinggal cari key level. Ini kan key level nih, karena dia udah nge-break tuh kan, ini udah di break juga, ini adalah terakhir, ini key level kita nih hancur kan. Ini key level untuk dia mau naik, karena di sini juga ada drop ya. Nah ya, jika mau naik, jika dia mau lanjut kenaikan, dia harus hancurin ini. Ternyata hancur sama candle ini, breakout ya, berarti tren kita buy. Nah di sini dia naik, tapi di sini ada dominan break, dia di break oleh lebih dari 3 candle. Betul, dominan break, ada ekstrim, terus ada candle momentum. Nah ini kan jelas nih setupnya. Jadi untuk mengambil keputusan lawan arah pun kita tidak ditakutkan dengan dia mau naik ke atas, karena setup sudah jelas ada dominan break, ekstrim, membuat momentum, ada re-entry ya, tidak ada tanggup candle bull yang melepasi MA5 dan full high, walaupun di sini ada kecil banget terlihat, tapi di sini dia langsung hancur lagi gitu kan, terbreak oleh lebih dari 3 candle, walaupun di sini terbentuk kecil-kecil. Nah ini tadi area posisi saya kan. Untuk SL di mana ya, kita kalau untuk SL ini sebenarnya high banget ya, maksudnya besar banget resikonya karena kita sedang melawan tren. Kecuali kalau kita misalkan di sini kita buy ya, di sini kita buy. Nah ini resiko SL-nya tuh paling sampai sini doang, nggak mungkin dia nyampe sini, nggak mungkin, karena ini lagi kuat naik. Dan lihat dari berita juga kan, Euro itu sedang menguat ya, sementara USD itu diambangi dengan ketidakstabilan ya, kadang menguat kadang melemah juga. Nah maka daripada itu kita bisa mengambil
keputusan sell untuk apa ya, ini pasti kalau dalam kenaikan pasti ada penurunan, dalam penurunan pasti ada kenaikan. Nah jika kita sudah mengambil posisi dan sesuai dengan analisa, alangkah baiknya untuk di cut terlebih dahulu ya, jangan maru ya, jangan serakah lah untuk kalian. Mungkin hanya sampai sini dulu, kita akan lanjutkan di trading hari Senin ini sampai sesi Amerika. Soalnya ada yang request, bang katanya coba dong recordnya jangan di, emang di satu fire maksudnya, katanya coba dari pagi sampai seharian gitu kan. Oh ya udahlah, kebetulan saya di Senin ini kan hari Senin nih, hari Senin ini saya free time, kalau akan saya coba nih, ini kalau menurut analis saya ya, ini jika dia tidak sampai ke halte 1, di sini nanti akan ada setup yang lumayan ngecoh. Maksudnya dari mengecoh dia akan naik, turun atau turun buat tetap tel, tapi tiba-tiba dia naik. Lihat aja nanti ya di sesi Amerika, kita akan kembali lagi. Oke, sampai jumpa di next video. Oke guys, untuk info update-nya ya, untuk Your USD kita masih selamat ya, tidak terkena SL. Namun untuk si USD CHF dia kena SL terus dia lanjut naik lagi. Aduh, kesel banget nih di sini. Namun di sini kita sedang plotting besar-besaran ya, kita tinggal nunggu masa margin call aja nih kayaknya. Ya, tinggal nunggu masa-masa margin call aja di USD CAD. Oke, untuk alasan saya buy di USD CAD itu karena di sini saya menganalisa ya, untuk di H4 sudah terjadi MHP atau market hilang volume. Oke. Jika secara struktur H4 ya belum kelihatan ya, ini masih dalam bentuk proses ya. Nih saya ada buy stop juga di sini, namun dia belum tereksekusi, dia malah turun ke bawah. Saya masang buy stop banyak sebenarnya, cuman keeksekusi terus dia turun. Dia langsung turun gitu. Saya tembak-tembak lagi, kasih lagi buy stop baru. Ya, ini tinggal nunggu masa MC nih kayaknya nih untuk akun yang ini ya. Saya tetap akan upload ya, kalau ini MC, mau ini profit mini MC, saya akan tetap upload ya. Saya tidak akan ngilang. Oke, jadi untuk analisanya di market ini adalah ya, walaupun agak gondok ya, tapi nggak apa-apa lah. Panas sih sebenarnya guys ini, jadi kena nih mentalnya nih. Jadi saya melihat di H1 ini, kenapa saya katakan MHP, karena saya tambah indikator untuk oscillator di sini ya. Jika kita lihat, itu sudah menunjukkan untuk naik gitu. Dia itu sudah menunjukkan untuk naik ya, untuk AO-nya ini kan tuh, untuk K1 nih. Dan di market juga sudah MHP. Tuh, kalau kita lihat dari sini kan dia naik, dia terus turun, tapi untuk OA-nya ini, AO-nya ini, oscillatornya ya, dia divergen gitu tuh. Dia naik lagi, dia turun, semakin mengecil. Nah, jadi saya ini ada kemungkinan dia akan naik ke atas ya. Untuk ini sampai mana nih kira-kira? Nah, kita tinggal tarik dari kita cari dominan break di sini ya, dominan break. Saya ini masih yakin dia akan naik, karena untuk cara mengetahui dia akan naik atau turunnya, kita tinggal tarik dominan break. Ini nggak ketemu ya. Oh, ini udah paling support ya. Nah, untuk dominan break H1 nya kan dari sini ya. Nah, dominan break H1 nya ini kan. Nah, jadi saya ini masih ada keyakinan harga akan nyampe ke sini. Makanya saya di sini ngadu nasib aja nih, antara kuat nahan plottingan atau naik ya, antara dia itu mau MC gitu. Udahlah, ini udah kena mental banget nih guys ya. Jangan pikir ya saya tidak ada MC-nya, ada MC tapi nggak akun utama ya, buat akun iseng-iseng aja sih. Kita bukan deposit ya, transfer akun gitulah. Ini udah kena mental ya akun ini saya kan. Ini udah gak tau berapa lot saya di sini kan, plottingnya gede banget lah gitu. Lihat, hilang tadi yang profit tuh. Untuk Euro USD dia terus turun, tapi saya tidak
menambah layar di sini karena buat jaga-jaga sih. Tadi mau di entry saya lagi di re-entry ini kan. Ada ekstrim tapi saya nyangkanya, tapi ya ini belum ada dominan break ya di sini dia satunya. Saya tadinya mau entry sell di sini tapi karena di sini sedang plotting saya tidak berani ya. Ya walaupun ini udah diikhlasin tetap aja ada sayang-sayangnya gitu. Ya adalah titik kena mental udah kena, psikologi udah kena, itu lebih baik kita fokus saja di akun yang sedang plotting ya. Saya nggak berani untuk cut loss karena apa, ini ada MHP. Untuk divergent oscillator juga sudah terlihat ya, dia naik ke atas, trend stay di bawah. Kok gini. Nah ini kan untuk osilatornya dia naik. Ini kayaknya akan menjadi hari yang panjang ya untuk akun ini. Dan untuk osilatornya dia seperti ini ya. Dia memang udah benar naik tadi, tadi dia udah benar naik, cuman telat saya masuk lagi ya. Di sini saya pasang, lihat di kamera pojok atas guys, di sini saya masang buy, terus buy stop sampai atas, udah kena terus turun gitu. Itu yang bikin kena mentalnya ya. Udah kena terus turun gitu kan, aduh. Udahlah, nggak apa-apa. Kita lihat info lebih lanjutnya ya. Ini akan menjadi perjalanan panjang, mungkin sampai besok saya akan lihat ya hasilnya akan biru atau tambah merah. Dan untuk Euro USD kita akan TP saat nanti di nyampe halte ya. Ini akan nyampe sih kalau sudah seperti ini. Oke guys, see you di next video guys. Final partnya ya, alhamdulillah. Rigo, aduh ini sampai ketiduran jam 3 pagi ya. Aduh, alhamdulillah ya udah down ya. Ya kalau kalian melawan arah, market sedang turun, market sedang naik, kalau dibarengi dengan analisa dengan teknikal itu insya Allah guys bakalan apa namanya, bakalan terlalu inilah, karena ada patokannya. Kenapa kalian entry di sana, datari dengan teknikal dengan analisa yang matang, dan alhamdulillah ya sudah kembali biru ya, udah dapat tuh semuanya, alhamdulillah. Ya mungkin kita harus close beberapa layer ya, dari atas banyak banget ya, harus kita close. Nantian yang panjang ya, nantian yang panjang. Kenapa saya close? Padahal ya karena dia turun lagi tuh, ini udah jam 3 saya ketiduran nungguin ini dari terbang para alam sebelum penutupan market. Ini pasti bakal meledak nih print. Lanjut cukup panjang ya, seperti biasa kita akan taruh beberapa layar. Kayaknya taruh satu aja deh untuk di sini. Keringet dingin, nah udah segala macam ini mah. Kesel aja gitu kan, saya ngebuy terus pasang PO, udah gitu PO nya dapet deh langsung, kan kesel gitu kan. Nah kita taruh SL aja di sini dan biarkan dia berenang ke hatinya. Kita tunggu sampai situ aja. Kita pakai TP nih, kita pakai TP. TP-nya di sana nih. Euro USD juga dia kayaknya kita harus close ya. Ini udah cukup lah.
Ini udah cukup untuk Euro USD ya. Kita tinggal tunggu next setup ya. Oke, udah semuanya beres ya. Dan total profitnya kita sampai 131. Jadi saya itu nggak pergi kemana-mana gitu. Saya hanya ngecek. Saya misalkan kayak gini nih, kita di USD, kita cek di H4 nya dulu ya, karena kita udah dapat di sini ya, paling kita tinggal nyari momen buy gitu kalau mau masuk lagi, karena ini sedang tren gitu. Misalkan di Euro USD nih, kita masuk ke gaji. Nah di gaji ini kita cek H4, kita pergi ke H1. Oke. Kita pergi ke H1. Satunya ada apa, kita tinggal analisa. Saya sebentar kok analisa, nggak lama, nggak dominan break. Nah di sini ada dominan break ya. Udah dulu deh, kita lanjut di next moment ya. Dari sini akan masuk di buy limit. Yang akan menjadi sambungan video berikutnya ya. Kita lapor dulu hasil trading di hari Senin, ini akan lanjut di next Selasa. Kita pasang PO-nya dulu ya. Biarkan dia pergi kemana dia mau berlabuh. Saya gunakan terus memantau dia mau kemana pergi. Oke, sudah ya. Oke guys, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya.